Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianto dengan NIM 223210006. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas presentasi video dengan mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual berjudul Tantangan Perlindungan Hak Moral dan Ekonomi di Era Digitalisasi serta Tantangan yang Dihadapi dalam Melindungi Hak Moral dan Ekonomi. Ini merupakan tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Rizka Ginalita Dwi Putri SH MH di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Untuk selanjutnya kita masuk ke slide pertama, yaitu mengenai definisi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi merupakan dua konsep penting dalam konteks hak kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik dan fungsi berbeda dalam melindungi hak karya intelektual seseorang. Hak moral pada dasarnya merupakan hak yang melekat secara pribadi pada seseorang pencipta atau seniman yang berkaitan dengan integritas dan kehormatan atas karyanya. Hak ini bersifat tidak dapat dialihkan dan berlaku selamanya, memungkinkan seorang pencipta untuk mengontrol bagaimana karyanya diperlakukan, termasuk hak untuk mengakui kepemilikan, mencegah perubahan atau modifikasi yang dapat merusak keutuhan karya, serta menjaga nama baiknya sebagai kreator. Sementara itu, hak ekonomi fokus pada aspek komersial dari suatu karya intelektual. Hak ini memberikan kesempatan kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karyanya melalui berbagai mekanisme seperti penjualan, lisensi, atau pengalihan hak. Berbeda dengan hak moral yang bersifat personal dan abadi, hak ekonomi dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Jangka waktu perlindungan hak ekonomi biasanya dibatasi oleh regulasi hukum yang berlaku, yang berarti setelah masa tertentu karya tersebut dapat masuk ke dalam ranah publik dan dapat digunakan secara bebas. Dalam praktiknya, kedua jenis hak ini saling melengkapi. Hak moral melindungi integritas dan kehormatan pencipta, sementara hak ekonomi memastikan bahwa pencipta dapat memperoleh manfaat finansial dan kreativitasnya. Misalnya, seorang penulis buku memiliki hak moral untuk tetap dicantumkan namanya sebagai penulis asli dan mencegah perubahan substansial pada karyanya. Namun ia juga memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan buku tersebut, menjualnya, atau memberikan lisensi kepada penerbit lain guna mendapatkan royalti. Pemahaman mendalam tentang hak moral dan hak ekonomi sangat penting dalam melindungi hak-hak pencipta, mendorong kreativitas, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individual para kreator dengan kebutuhan masyarakat akan akses dan perkembangan karya intelektual. Untuk slide kedua, yaitu tantangan perlindungan hak moral, pelacakan atribusi karya dan integritas karya dalam hak kekayaan intelektual. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, perlindungan hak moral merupakan aspek yang kompleks dan sangat sensitif, terutama terkait dengan pelacakan atribusi karya serta menjaga integritas karya pencipta. Hak moral pada dasarnya merupakan hak dasar yang melekat pada diri seorang pencipta yang tidak dapat dipisahkan atau dialihkan, bahkan setelah karyanya dialihkan atau dipindah tangankan. Tantangan utama dalam perlindungan hak moral bermula dari sulitnya melakukan pelacakan atribusi yang akurat di era digital saat ini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan internet, karya-karya intelektual dapat dengan mudah disalin, disebarluaskan, dan dimodifikasi tanpa izin pencipta. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memastikan bahwa pencipta mendapatkan pengakuan yang tepat atas karyanya. Integritas karya menjadi krusial karena seringkali karya intelektual mengalami perubahan, pemotongan, atau bahkan manipulasi tanpa persetujuan pencipta asli.
Dampaknya tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak reputasi dan martabat sang pencipta. Misalnya seorang seniman atau penulis mungkin merasa karyanya telah dicederai ketika karya tersebut diubah sedemikian rupa sehingga makna atau maksud aslinya hilang. Upaya melindungi hak moral memerlukan pendekatan multidimensional, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif, teknologi pelacakan canggih, serta kesadaran masyarakat dalam pentingnya menghormati karya intelektual. Perkembangan blockchain dan teknologi digital muntakhir mulai memberikan harapan baru dalam melacak asal-usul dan perjalanan suatu karya. Namun tantangan tetap ada dalam implementasinya. Pengaturan internasional seperti Konvensi Berne telah mencoba memberikan landasan bagi perlindungan hak moral, namun perbedaan regulasi antar negara masih menjadi kendala signifikan. Setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam menafsirkan dan mengimplementasikan perlindungan hak moral yang pada gilirannya menciptakan kompleksitas tersendiri dalam konteks global. Selain itu, munculnya platform media sosial dan berbagai saluran digital semakin memperumit persoalan. Praktik berbagai konten, remix, dan penggunaan ulang karya seni atau tulisan semakin umum terjadi, yang seringkali mengaburkan batas-batas kepemilikan intelektual yang sesungguhnya pencipta harus secara terus-menerus waspada pada proaktif dalam melindungi hak moralnya. Untuk slide ketiga mengenai tantangan perlindungan hak ekonomi, pembajakan digital, model bisnis digital dalam hak kekayaan intelektual. Tantangan perlindungan hak ekonomi dalam konteks pembajakan digital dan model bisnis digital terkait hak kekayaan intelektual merupakan isu kompleks yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi internet dan digital. Dalam era digital saat ini, pembajakan konten menjadi persoalan serius yang merugikan para kreator dan pemilik hak kekayaan intelektual. Perkembangan teknologi internet memudahkan reproduksi dan distribusi konten secara ilegal, yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi industri kreatif seperti musik, film, buku, dan perangkat lunak. Model bisnis digital menghadapi tantangan besar dalam melindungi karya intelektual. Platform digital seperti situs berbagai file, platform streaming, dan jaringan peer-to-peer kerap menjadi sarana utama pembajakan. Metode enkripsi, watermarking digital, dan teknologi proaktif konten telah dikembangkan, namun tetap sulit untuk sepenuhnya mencegah penyebaran konten bajakan. Aspek hukum menjadi salah satu fokus dalam mengatasi permasalahan ini. Banyak negara telah membuat regulasi undang-undang untuk melindungi hak kekayaan intelektual di ranah digital, tetapi penegakan hukumnya masih mengalami kendala. Kompleksitas lintas batas negara dalam jaringan internet membuat upaya penindakan pembajakan menjadi sangat rumit. Inovasi model bisnis baru seperti langganan digital, harga terjangkau, dan akses legal yang mudah mulai dikembangkan sebagai strategi melawan pembajakan. Platform seperti Spotify, Netflix, dan streaming menunjukkan bahwa menawarkan akses mudah dan terjangkau dapat mengurangi minat pengguna untuk mengunduh konten secara ilegal. Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor kunci edukasi tentang pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual dan dampak pembajakan terhadap para kreator diperlukan untuk mengubah perilaku konsumen digital. Kolaborasi antara pemerintah, industri kreatif, platform teknologi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan tantangan kompleks ini. Untuk slide keempat, yaitu tantangan penegakan hukum, yurisdiksi, pembuktian, dan dalam hak kekayaan intelektual. Penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, terutama dalam konteks global saat ini.
Tantangan utama dimulai dari aspek yurisdiksi yang semakin kabur akibat perkembangan teknologi digital dan internet yang memungkinkan pelanggaran dapat terjadi lintas batas negara dengan sangat mudah. Dalam praktiknya, yurisdiksi menjadi persoalan krusial karena setiap negara memiliki aturan dan rezim hukum kekayaan intelektual yang berbeda-beda. Ketika terjadi pelanggaran HKI yang melintasi batas wilayah, proses penyelesaiannya menjadi sangat rumit. Penegak hukum harus mampu menentukan yurisdiksi mana yang berwenang, apakah negara asal pelanggaran, negara tempat karya diciptakan, atau negara tempat kerugian dialami. Aspek pembuktian dalam kasus HKI juga tidak kalah kompleksnya, karena sifat karya intelektual yang abstrak dan tidak berwujud, membuktikan kepemilikan atau pelanggaran memerlukan keahlian khusus. Penegak hukum harus mampu mengidentifikasi kekhasan dan originalitas suatu karya, membuktikan adanya unsur peniruan atau penggunaan tanpa izin, serta menghitung besaran kerugian dialami pemilik hak. Teknologi digital semakin mempersulit proses pembuktian. Dengan mudahnya informasi disalin, disebarluaskan, dan dimanipulasi, pelacakan asal-usul pelanggaran menjadi tantangan tersendiri. Alat bukti digital membutuhkan keahlian teknis yang tinggi serta pemahaman mendalam tentang berbagai platform teknologi informasi. Selain itu, perbedaan persepsi dan penafsiran hukum antar negara turut memperumit penegakan hukum HKI. Apa yang dianggap pelanggaran di suatu negara belum tentu dipandang sama di negara lain. Harmonisasi hukum internasional menjadi kebutuhan mendesak, namun implementasinya sangat sulit karena berkaitan dengan kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara. Sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan. Aparat penegak hukum membutuhkan pemahaman dan komprehensif tidak hanya soal hukum, tetapi juga teknologi, seni, dan berbagai bidang spesifik di mana HKI berlaku. Pelatihan berkelanjutan dan pendekatan multidisipliner menjadi keharusan. Tantangan terakhir adalah kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Banyak pihak belum memahami sepenuhnya pentingnya perlindungan HKI sehingga pelanggaran kerap dianggap sebagai hal biasa. Edukasi publik dan penegak hukum yang konsisten menjadi kunci menciptakan budaya menghormati karya intelektual. Untuk slide kelima, solusi yang diperlukan penguatan regulasi, inovasi teknologi, edukasi, dan kesadaran dalam kekayaan intelektual. Dalam konteks perlindungan HKI, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek untuk meningkatkan pemahaman, penegakan, dan penghargaan terhadap karya intelektual. Penguatan regulasi merupakan langkah fundamental yang harus dilakukan pemerintah. Regulasi yang lebih tegas dan konkret dapat menciptakan kerangka hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak inventor, seniman, dan kreator. Hal ini tidak hanya mencakup pembaruan undang-undang, tetapi juga menciptakan mekanisme penegak hukum yang efektif dan pemberian sanksi yang memadai bagi pelaku pelanggaran HKI. Inovasi teknologi edukasi menjadi komponen penting dalam pembangunan kesadaran masyarakat. Melalui platform digital, media interaktif, dan program pendidikan yang inovatif, kita dapat mengedukasi generasi muda tentang pentingnya HKI. Metode pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami dan membantu menanamkan rasa menghargai karya intelektual sejak dini. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam transformasi budaya HKI. Upaya ini memerlukan kampanye berkelanjutan yang menjelaskan dampak positif perlindungan HKI bagi pengembangan inovasi, ekonomi kreatif, dan kemajuan bangsa. Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui media massa, tapi juga melalui dialog interaktif, lokakarya, dan program pemberdayaan komunitas. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku industri, dan masyarakat sipil menjadi strategi efektif dalam mendorong kesadaran dan pemahaman HKI.
Dengan pendekatan holistik ini diharapkan tercipta ekosistem yang mendukung perlindungan dan pengembangan karya intelektual di Indonesia. Untuk slide ke-6 yaitu peran pemangku kepentingan pemerintah, industri, masyarakat dalam kekayaan hak intelektual. Dalam HKI, peran pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, dan masyarakat sangatlah penting dan saling terkait. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam membuat kerangka hukum dan regulasi yang melindungi hak kekayaan intelektual. Mereka bertugas menyusun undang-undang, memberikan perlindungan hukum, dan mengembangkan sistem pendaftaran yang memungkinkan investor, seniman, dan kreator untuk mendapatkan hak eksklusif atas karya mereka. Industri sendiri memegang peran strategis dalam pengembangan dan pemanfaatan HKI. Perusahaan-perusahaan baik skala kecil maupun besar menggunakan HKI sebagai aset penting untuk melindungi inovasi, merek dagang, desain, dan teknologi mereka yang dikembangkan. Mereka mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan, mendorong kreativitas, dan memanfaatkan sistem HKI untuk memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Masyarakat memiliki kontribusi dalam ekosistem HKI. Mereka berperan sebagai konsumen, kreator, dan pengawas informal. Masyarakat mendorong inovasi melalui permintaan akan produk dan layanan baru, memberikan apresiasi terhadap karya kreatif, serta dalam mendukung penegakan hak kekayaan intelektual. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual sangat menentukan efektivitas perlindungan HKI. Interaksi antara pemerintah, industri, dan masyarakat membentuk suatu sistem yang dinamis dan kompleks. Pemerintah menyediakan landasan hukum, industri mengembangkan inovasi, sementara masyarakat memberikan legitimasi dan dukungan sosial. Keseimbangan peran ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kreativitas, inovasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Tantangan utama dalam implementasi HKI adalah pencapaian keseluruhan kepentingan di antara ketiga pemangku kepentingan tersebut. Pemerintah perlu membuat regulasi yang adil, industri harus bertanggung jawab dalam pengembangan inovasi, dan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Untuk kesimpulannya, era globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan kompleks dalam perlindungan hak moral dan ekonomi. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan sosial, serta kerjasama semua pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan tersebut. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.